Malam itu, aku yang baru pulang bekerja seperti biasa dari sebuah restoran. Aku menunggu bus di halte dekat tempat aku bekerja. Tak selang berapa lama bus yang aku tunggu pun datang. Akan tetapi dari luar, penampilan bus tersebut agak aneh. Bus itu terkesan agak jadul dan tidak seperti bus yang biasa aku naiki. Tanpa rasa curiga, aku pun naik ke dalamnya. Di dalam terkesan normal dan tidak ada yang mencurigakan. Aku pun duduk di salah satu bangku yang kosong. Karena merasa letih bekerja seharian, aku pun memutuskan untuk tidur sejenak. Saat terbangun, aku merasa ada yang aneh dan aku baru sadar. Ternyata penumpang yang menaiki bus ini mempunyai muka yang pucat serta duduk tegap tanpa bergerak sedikit pun. Di sini aku menenangkan pikiranku dan membaca doa ala kadarnya. Aku melihat jam yang ada di tanganku dan waktu menunjukkan pukul 9.30 malam. Tapi sedari tadi tidak ada penumpang satupun yang turun dari bus ini. Tak lama tercium bau anyir. Aku pun tinggal diam. Aku bergegas mengeluarkan HP untuk memfotokan kejadian yang aku alami dan aku kirimkan foto tersebut ke teman dekatku, Dea. Tidak berselang lama, dibalaslah pesan yang aku kirim. Akan tetapi temanku membalas, tidak ada orang yang berada di bus itu. Melihat pesan tersebut, jantungku berasa berhenti. Aku mencoba memberanikan diri untuk bertanya pada salah satu penumpang di sebelahku. Permisi, mau tanya ini sudah sampai kilometer berapa ya? Akan tetapi tidak ada respon sama sekali dari penumpang tersebut. Tidak lama menunggu, bus yang aku tumpangi akhirnya sampai di Terminal A. Aku pun turun dengan suasana hati yang tak karuan karena kejadian tersebut. Tak lama aku menoleh ke belakang dan tak ada satupun di antara penumpang yang turun dari bus tersebut. Aku pun menuju ke rumah agar segera pulang dan mengistirahatkan badan. Tidak seperti biasa, entah kenapa badanku malam ini terasa agak berat dan kaku. Keesokan hari aku bangun dengan sekujur tubuhku yang kaku. Entah apakah karena kejadian semalam atau karena kerja lembur, ingin rasanya aku lupakan kejadian semalam yang masih membekas di kepalaku. Aku mulai bersiap untuk bekerja pagi ini dan tidak lupa ku awali dengan berdoa agar kejadian kemarin tidak terulang kembali. Kali ini aku meminta temanku yang bernama Intan untuk menjemputku dan menceritakan pengalaman horor yang pertama kali aku alami. Di perjalanan, Intan yang biasanya suka cerewet saat diajak ngobrol, tapi entah kenapa di pagi ini dia menjadi agak terdiam. Aku pun penasaran dan bertanya kepadanya, "In, kok kamu diam aja, tumben gak cerewet?" Kataku kepadanya. Dia pun hanya membalas, "Nanti kamu ikut aku bentar ya, ada yang pengen aku omongin." Tak lama kami sampai di tempat kerja Intan. Kemudian Intan membawaku ke tempat staf karyawan biasa beristirahat. Sontak aku tanya, "Ada apa kok kamu panik gitu?" Intan pun bercerita semenjak dia datang ke rumah untuk menjemputku, dia melihat ada sosok hitam besar yang berdiri di atap rumahku. Paniklah aku mendengar kalimat itu dari mulutnya. Intan melanjutkan pembicaraannya denganku, dan yang membuat aku lebih panik adalah ketika aku membicarakan kejadian semalam ke Intan, ternyata dia melihat aku sedang berjalan kaki dari halte bus sampai ke rumah. Mendengar apa yang diucapkan Intan, aku merasa lemas di sekujur badanku. Intan pun memberikan saran untuk bertemu dengan ayahnya, karena ternyata ayah Intan adalah seorang ustadz yang cukup terkenal. Aku pun mengiyakan untuk ajakan tersebut. Seperti yang direncanakan, setelah pulang bekerja, aku pergi ke rumah Intan bersama dengannya. Setelah sampai di rumahnya, aku pun masuk dan menunggu di ruang tamu sembari menunggu Intan memanggilkan ayahnya. Tak selang berapa lama, Intan datang bersama ayahnya yang membawa segelas air putih untuk disuguhkan kepadaku. Aku mulai menceritakan kejadian yang aku alami kemarin. Ayah Intan berkata, "Sepertinya kamu telah mengusik penunggu di suatu tempat." Aku pun kebingungan dengan penjelasan ayah Intan, karena setauku aku tidak pernah mengusik apalagi yang berhubungan dengan hal-hal supernatural. Tapi di sini ayah Intan bertanya, "Sebelum kejadian ini menimpamu, apa kamu pernah melakukan sesuatu yang tidak lazim?" Seketika aku teringat sebelum kejadian mistis ini menimpaku, aku pernah tidak sengaja menginjak nampan yang berisi aneka macam bunga dan makanan di pohon dekat halte bus.
Setelah menceritakan kejadian itu, ayah Intan mengambil gelas yang berisi air putih dan dia doakan sambil sesekali ditiupnya untuk diberikan kepadaku. Setelahnya, aku kembali ke rutinitasku tanpa ada lagi hal-hal mistis yang menyelimuti hidupku lagi.